Perlu digarisbawahi ya. Tolok ukur setiap muslim dalam kehidupan dia sampai menjelang hari kiamat nanti adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Fase Madinah ini adalah fase yang menjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan kita nanti sebagai seorang muslim. Di zaman Nabi Muhammad SAW, waktu beliau menjadi nabi dan raja, ada 4 golongan manusia. Yang pertama orang-orang kafir. Ada 3 suku Yahudi kafir, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Hidup bersama Nabi SAW, bertetangga, ada akad ya, namanya muahadah, kesepakatan antara Nabi SAW dengan mereka, membela Madinah sama-sama, tidak boleh saling mengganggu, silakan menjalankan keyakinan dan Nabi SAW keluarkan mereka dari Madinah kapan? Pada saat mereka berkhianat. Pada saat mereka berkhianat. Yang kedua, ada golongan munafik. Pimpinannya orang munafik di zaman Nabi siapa namanya? Hah? Kalian tahu nggak? Masa nggak tahu? Abdullah bin Abi Salul. Pimpinan orang munafik yang akan masuk di neraka, di fidarkil asfali minan nar, kata Allah, di dasarnya neraka, di bawah siksaan lebih berat daripada orang kafir. Karena orang munafik pura-pura Islam, padahal mereka kafir, gitu kan. Pimpinannya namanya Abdullah. Jangan heran kalau di Indonesia sekarang ada orang, maaf, namanya Muhammad, Ahmad, tampil di TV benci sama Islam. Biasa itu. Zaman Nabi namanya Abdullah, kepala munafikin. Ini Indonesia, Bung. Bahasanya begitu. Kalau kita mau bicara masalah ini mayoritas muslim, orang Islam dihormati, ini Indonesia, Bung. Bukan Jazirah Arab, bukan negara Arab. Seakan-akan mau dipetak-petakan Islam tuh. Padahal bumi ini bumi Allah, Tuhan kita satu, Rasul kita satu, Al-Quran kitab kita satu, gitu kan? Membawa-bawa nama Islam. Maka ini golongan yang kedua. Ada golongan munafik, namanya nama Islam, tapi bencinya dengan Islam. Banyak ciri khasnya. Anda sudah bisa tarik ke banyak orang, subhanallah, di Indonesia yang luar biasa. Benci dengan Islam luar biasa. Yang ketiga adalah orang-orang ahli maksiat atau asi, gitu kan. Di zaman Nabi SAW ada sahabat berzina dirajam, ada sahabat mencuri dipotong tangannya, ada yang berdusta dicambuk, ada yang mabuk dicambuk. Berarti walaupun presiden kita seorang profesor, doktor agama, kiai, menterinya semua sama, orang-orang saleh, tetap akan ada interaksi sama orang kafir, tetap ada hukum-hukum berinteraksi sama mereka. Ada orang munafik, benci dengan Islam tapi dengan nama Islam. Ada ahli maksiat, walaupun semuanya di zaman Nabi ada sahabat zina. Terus Anda bilang sekarang tidak akan ada zina? Ada zina. Kemudian yang keempat, ini golongan orang-orang yang beriman, dan ini yang mendominasi. Ini yang benar nih. Mereka lah yang meredam. Sudah tahu tentang Umar bin Khattab kan? Bukankah beliau orang yang tegas? Hah? Benar nggak? Tegas, orangnya luar biasa, tidak main-main. Salah-salah. Tapi di zaman Umar bin Khattab memimpin, penyihir merajalela. Sampai Bajalah bin Abda, gubernur beliau di Irak, mengatakan Umar bin Khattab berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Beliau mengatakan, telah datang kepada kami para gubernur, gitu kan, surat dari Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal 1 tahun, dari tahun 22 Hijriah, untuk memenggal leher semua penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Semua harus dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif, hukuman penyihir dipenggal lehernya, gitu kan. Maka di zaman Umar bin Khattab yang tegas merajalela tuh. Di zaman Umar bin Khattab, hukuman cambuk bagi pemabuk didobelin. Tadinya 40 jerah, sekarang jadi 80. Karena memang sudah makin banyak orang minum khamr. Berarti zaman Umar bin Khattab ada orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi ada golongan keempat, orang beriman yang akan mengontrol mereka, tidak leluasa. Ini tolak ukurnya nih. Kita harus paham masalah ini. Baik teman-teman sekalian, tugas orang-orang yang beriman agar tidak terjadi bencana umum, menyeru kepada kebaikan, dakwahi mereka, ingatkan, dan mencegah dari kemungkaran. Begitu ada kemungkaran, cegah. Karena kemungkaran ini dia seperti bola salju nanti. Kalau dibiarkan,
Satu orang perempuan keluar telanjang, gak ada yang tegur, maka akan datang saudara-saudaranya tuh. Banyak tuh. Satu belatung dibiarin di kue, kira-kira datang gak yang lainnya? Datang. Ngerusak semua nanti. Sebagaimana ya, kalau pas ada lalat, ada satu binatang, kita pindahin, aman tuh kan. Maka ini namanya melarang dari kemungkaran, keluarkan tuh keburukan. Ini tugas kita.